Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah, alladzi ya'lamu ma azharahul 'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin lam yakhsha illallah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam. Fahuwa yaumut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tajmid. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimu wa tubu ilallah wastaghfiruh. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ungkapan syukur niscaya kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada detik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Bukan hanya nikmat umur panjang, nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu juga telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa, kita akan mendapatkan predikat takwa yang menjadi orientasi utama rukun Islam yang keempat ini. Tujuan berpuasa telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, predikat takwa yang diraih oleh seseorang dalam puasa diperkuat lagi dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan untuk lebih membersihkan diri dari segala dosa. Jika direnungkan lebih dalam, kedua ibadah ini, yakni zakat dan puasa, memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya berdimensi vertikal sebagai penghambaan kepada Allah, namun juga berdimensi horizontal yang berhubungan dengan sesama manusia. Kedua ibadah ini memiliki dimensi sosial dan mampu menjadikan kuatnya persaudaraan antar sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi sosial dari ibadah puasa bisa kita lihat dari wujud kesadaran kita
untuk ikut merasakan kepedihan yang dirasakan banyak orang akibat tidak bisa makan dan minum. Kita diajarkan melalui ibadah puasa bagaimana rasanya haus dan lapar, sehingga diharapkan akan tumbuh jiwa-jiwa yang saling tenggang rasa, kemudian menumbuhkan pula kesadaran untuk saling membantu. Dalam ibadah puasa, kita juga diajarkan bagaimana menahan nafsu dan keinginan kita. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang luhur dan tidak mudah menyakiti orang lain. Hal ini dilakukan dengan mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran dan hati kita. Mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela dan dibenci syariat, serta melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, dan menebar permusuhan serta menzalimi orang lain. Tangan harus dipuasakan dari berlaku zalim pada orang lain, mengambil hak orang lain, dan tindakan yang merugikan orang lain. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Jika materi madrasah Ramadan ini bisa terus kita pupuk dan terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita pasca Ramadan, maka bisa dipastikan akan tumbuh kedamaian dan persaudaraan yang kokoh dengan orang lain. Jika kita benar-benar lulus dari latihan-latihan yang telah kita jalani selama Ramadan, maka akan memberi efek positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semoga kita tidak menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat sesuai apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sementara dimensi sosial dari zakat bisa kita lihat dari semangat kita berbagi melalui harta yang telah dititipkan Allah kepada kita. Di setiap Ramadan dan Idul Fitri, kita bisa lihat semangat masyarakat yang tinggi untuk berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tradisi berbagi kebahagiaan dengan bersedekah berupa bingkisan, makanan, dan uang juga menjadi hal positif yang sebaiknya kita terus pertahankan, bukan hanya saat ini saja. Budaya senang berbagi rezeki ini akan memperkuat ukhuwah insaniyah yang selanjutnya akan menumbuhkan kecintaan kepada sesama. Allah juga sudah menegaskan banyak di dalam Al-Quran bahwa siapa yang bersedekah maka Allah akan melipat gandakan rezeki yang diterimanya. Seperti di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Hal ini memiliki artian sekaligus membuka mata kita bahwa hakikat memberi adalah menerima. Semakin banyak kita memberi, maka akan semakin banyak kita menerima. Contoh ini di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'
wallahu wasi'un halim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Di akhir ayat ini kita juga diingatkan dengan 2 sifat Allah, yakni maha luas dan maha mengetahui. Lagi-lagi ini menguatkan agar kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki, karena Allah maha luas rahmatnya kepada hambanya dan karunia-Nya tidak terhitung jumlahnya. Allah juga maha mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala yang berlipat ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan harta kekayaannya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama. Dalam tafsir Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia ditegaskan, ajaran Islam mengenai infak ini sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan dapat hidup sendiri. Sebab itu harus ada sifat gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat ditiadakan, persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, adalah sangat dituntut oleh agama dan sangat dianjurkan oleh syara. Sebab itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini, serta memberi dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malangnya orang yang tidak mau menafkahkan hartanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, untuk lebih menguatkan persaudaraan yang dihasilkan dari ibadah puasa dan zakat ini, mari kita juga perkuat semangat persaudaraan dengan terus melakukan silaturahim. Apalagi di hari Lebaran ini, budaya silaturahmi dengan saling maaf-memaafkan harus senantiasa kita pertahankan. Di zaman modern saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahmi. Perkembangan teknologi saat ini mampu menjadi solusi dan sarana untuk memperkuat persaudaraan tanpa batas waktu dan tempat. Media internet, khususnya media sosial, seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti menjadi ajang silaturahmi, memperkuat persaudaraan, tukar-menukar inspirasi dan informasi, dan hal-hal penting serta bermanfaat lainnya. Fenomena yang terjadi malah terbalik 180 derajat, di mana media sosial menjadi ajang perpecahan melalui hoax, fitnah, caci maki. Padahal tidak ada agama di dunia ini yang membenarkan perilaku itu semuanya. Mari kita perkuat silaturahmi untuk menumbuhkan sikap saling pengertian.
Jika kita kehilangan sifat tasamuh atau saling pengertian, maka kita akan merasa paling benar sendiri dan menuduh orang lain salah. Inilah yang kemudian memunculkan sifat intoleran yang jika dibiarkan akan memunculkan sikap radikal, ekstrim, dan berujung kepada tega menyakiti orang lain seperti sikap para teroris. Silaturahmi akan memunculkan silatul fikri, yaitu menyamakan dan menguatkan pemikiran, ide dan gagasan sehingga akan menemukan titik temu kesepakatan. Silatul fikri kemudian akan memunculkan silatul ruh, yaitu hubungan spiritual dan jiwa antar sesama manusia yang akan semakin mengokohkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Silatul ruh akan mewujudkan pesan Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, di akhir khutbah ini mari kita terus implementasikan makna hakiki dari ibadah puasa dan zakat untuk kehidupan sehari-hari sehingga mampu memperkuat persaudaraan kita dengan orang lain. Teriring doa semoga kita termasuk minal aidin wal faizin, yakni golongan orang yang kembali suci dan beruntung mendapat predikat takwa. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.